Oke, kemarin saya sudah men-sharing bahan tentang perbedaan NG model dengan kurung biasa, kemudian NG model dengan kurung siku, dan NG model yang menggunakan kurung siku dan kurung biasa. Ya, kemarin kita sudah mencoba membuat tampilan yang responsif menggunakan NG model. Dan kita juga sudah kenalan dengan variabel primitif, kemudian ada array, ada tuple, dan ada enum ya. Hari ini saya akan melanjutkan sesuai dengan bahan yang sudah saya tulis di sini. Kalau Anda scroll ke bawah, maka akan ada bahan yang nanti membahas tentang direktif atau perintah ya, namanya ngif. Kalau kalian baca ng di depannya ada ng itu berarti angular ya. Ngif berarti if yang berada di dalam angular. Nah, angular ini nanti bekerjanya kalau untuk ngif ini ada di tampilan, bukan di logic. Ya, jadi ngif itu bekerjanya di file-file yang berfungsi untuk tampilan. Contohnya misalkan home.page.html seperti ini. Home.page.ts ini adalah file logic. Nah, if-nya nanti if menggunakan aturan dari TypeScript. If-nya TypeScript. Oke. ngif itu bekerjanya seperti apa, Pak? Nah, karena dia fungsinya untuk mengawal tampilan, maka ngif ini nanti akan dipanggil di dalam tag-tag ya. Di dalam tag. Jadi ngif itu berfungsinya di dalam tag, sebuah tag. Dia tidak berdiri sendiri di luar. Misalkan saya buka home, kemudian saya membuat tag sesuatu tag di sini. Ya, apa tagnya? Misalkan saya punya tag div gitu kan, tag div, maka saya bisa membuat atau memanggil ngif itu di sini. Ya, ngif ini perintahnya. Ini ya. Atau tag-tag miliknya Ionic. Misalkan kita punya tag di dalamnya sini itu ion button misalkan. Ion button. Kemudian ion button itu tulisannya misalkan adalah masuk. Nah, ion button ini boleh muncul atau tidak boleh muncul, boleh aktif atau tidak boleh aktif, itu nanti bisa kita kendalikan. Nah, salah satunya menggunakan ngif ini. Ya, menggunakan ngif. Atau menggunakan properti miliknya dia sendiri. Misalkan properti namanya disabled. Ya, disabled. Lihat, saya memanggil properti seperti ini, ada kurung siku, berarti ini juga ng model. Ya. Jadi kita bisa menggunakan ngif nanti dengan syarat tertentu. Kita juga bisa menggunakan disabled. Disabled itu salah satu contoh saja, properti misalkan. Oh, saya pengen tombol ini disabled saat apa? Disabled itu kan berarti tidak bisa dipakai ya. Disabled. Itu saat A misalkan. Oh, berarti nanti dia kalau A ini terpenuhi, dia otomatis disabled. Kalau A itu tidak dipenuhi, berarti disabled ini tidak muncul atau tidak aktif. Nah, ini nanti pilihan. Ya. Kemudian seperti apa contohnya misalkan? Saya akan membuat simpel ya, contoh simpel saja. Misalkan saya membuat sebuah atau memanggil tag paragraf. Kata-katanya misalkan lorem ya. Ada tulisan yang cukup panjang berarti nanti di sini muncul. Ctrl S berarti di tampilan Ionic saya di sini. Jadi kalau saya arahkan ke home akan muncul lorem. Nah, tulisan ini akan otomatis muncul terus ya kan? Karena dia tidak dikawal apapun. Beda dengan tulisan lorem yang nanti misalkan saya panggil di tag P juga ya, di tag P ada tulisan lorem yang kedua. Kemudian ini saya pisahkan dengan enter BR. Ya, berarti nanti ada dua lorem seperti ini. Oke ya. Kemudian yang bawah ini saya warnai merah misalkan.
style, ini warnanya color red. Yang bawah ini akan punya warna merah. Lah, yang warna merah ini nanti hanya boleh muncul kalau syaratnya terpenuhi. Nah, ini bisa kita gunakan konsep-konsep NC-if. Contohnya seperti ini. NC-if so. Ya, saya buatkan sebuah NC-if ya dengan variabel NC-if dengan variabel ya primitif, ini variabel primitif so. Nah, variabel primitif so ini bertipe apa? Boolean. Kalau saya nuliskan seperti ini, so berarti so ngambil dari logic. Nah, berarti saya buka di sini, itu saya buatkan variabel ini, saya hapus saja ya, biar nggak bingung. Ini juga saya hapus biar normal dulu. Nah, saya membuat variabel misalkan namanya bebas ya. Saya sebut di sini so. Tipenya apa? Boolean. Nilainya apa? True misalkan. Nah, di sini P ini akan saya kendalikan. NC-if sama dengan so. Apa artinya NC-if sama dengan so? Ya, tag P ini hanya boleh ada, maksudnya gitu, hanya boleh ada jika so-nya nilainya true. Dan itu pengertian yang umum. Pengertian umumnya seperti itu. Jadi kalau saya cek di sini dia masih muncul. Bagaimana kalau ini saya ganti false? Ya. Ingat, ini saya lakukan secara manual. Saya nge-script, saya ganti dengan script. Nanti dengan berjalannya aplikasi kita bisa membuat tampilan itu terlihat, tampilan itu hilang, tampilan itu terlihat dengan melakukan manipulasi nilai dari variabel show. Ya, saat variabel show-nya itu berganti nilai antara true dengan false, maka otomatis dia akan hilang. Ya kan? Nah, misalkan kita bisa coba kita lakukan seperti ini. Dia bisa bekerja atau tidak? Kita lihat. Nah, misalkan saya punya ion button. Nah, ion button. Kemudian ion button ini saya berikan apa? Saya berikan event. Ya, event klik ya ubah nilai namanya. Ada metode ubah nilai. Berarti saya harus buatkan metode di sini ubah nilai. Ya, ubah nilai. Oke. Ini berarti kasih kata tampilkan. Jadi kalau di sini saya lihat ini tampilkan, ya kan? Nah, fungsi dari tampilkan nanti untuk mempengaruhi show ini. Ya, kita uji coba maksudnya. Berarti kita ngomong this dot show, ini saya kasih nilai true. Ya. Kasih nilai true. Nah, kan bisa muncul. Kita punya tombol yang lain, misalkan tombol yang lain ubah nilai 1. Ini sembunyikan namanya. Sembunyikan. Maka di sini saya buat nilai 1, berarti ini saya berikan nilai. Nanti kalian akan bisa memanfaatkan ini untuk memanipulasi tampilan. Ya. Misalkan ini tampilkan, ini sembunyikan, ini tampilkan, ini sembunyikan. Terhadap sebuah komponen tertentu. Dan ini berlaku semuanya. Pada saat Anda letakkan nilai NC-if ini di lokasi tertentu dari sebuah tag atau kita sebut komponen di sini, kemudian saya kasih nilai, maka itu akan bisa berlaku. Dan nilainya ini tidak harus boolean terus ya. Anda bisa ganti dengan nilai yang lain. Intinya saat nilai itu dipenuhi maka dia berjalan. Saat nilai itu tidak dipenuhi atau false maka dia tidak berjalan.
berjalan. Seperti itu. Nah, ini nanti akan kita pakai untuk melakukan validasi. Validasi login ya. Pak, kalau buttonnya jadi satu bagaimana ya? Berarti Anda harus bermain-main dengan lebih dari satu variabel. Misalkan ubah nilai ya. Ubah nilai ini dipakai untuk menampilkan atau menyembunyikan. Berarti ada dua proses. Saat dia tampil, misalkan nilainya apa di sini. Kita bisa cek dulu, if this dot show ini apa nilainya, true atau false. Jika true, maka apa kan di sini? False kan gitu. Kalau mau satu ini loh ya, satu tombol untuk semuanya ya. Sedangkan sebaliknya berarti ini true kan? Oke. Jadi ubah nilai itu saat diklik ada tombol tampil itu diklik, itu dia ngecek dulu nilai terakhir dari show apa. Apakah true atau false. Kalau nilai terakhirnya true, suruh dia jadi false. Kalau nilai terakhirnya false, berarti suruh jadi true kan gitu ya. Nah kan gini. Ini masalah kuat-kuatan logika kalian saja. Makanya penting sekali materi logika itu diberikan kepada seorang mahasiswa informatika. Anda nggak boleh atau nggak bisa, saya pokoknya langsung pengen belajar ionik, nggak bisa. Kalau kalian belum punya logika yang benar tentang pemrograman, nanti semuanya jadi kelihatan sulit. Ya, ini sebenarnya main variabel misalnya, variabelnya itu bisa dikasih nilai tertentu, maka dia berjalan seperti ini. Kalau saya kasih nilai yang lain, maka dia berjalan seperti itu. Ya, nah ini nanti akan bisa sangat kompleks permainannya, tergantung kebutuhan. Oke, itu penerapan secara gampangannya ya. Dan saya sudah menuliskan di sini. Kemudian tadi saya cerita ada namanya hidden. Ada properti namanya hidden. Kalau dalam HTML, hidden ini biasanya masuknya ke dalam kelas ya. Jadi kita bisa memanggil kelas, kemudian di dalam kelas itu ada style. Style itu kita kasih perintah namanya hidden true. Berarti komponennya akan hilang. Nah, dalam Ionic ini langsung bisa kita panggil dengan cara seperti ini. Misalkan kita buat perintah yang sama-sama untuk menghilangkan sebuah komponen. Ya, saya buat lagi. Buat lagi ya di sini. Nah, ini awalnya saya terukan dulu. Terukan dulu. Berarti kelihatan nanti. Sekarang saya buat duplikasi dari sini. Ini warnanya bukan green. Ya, hijau ya. Tapi saya tidak pakai ngif. Saya pakainya adalah hidden. Nah, hidden ini nilainya apa? Misalkan. Kalau hidden nilainya true, berarti kan dia sembunyi kan? Hidden ya gitu kan, berarti dia sembunyi. Agar tampil berarti dia hiddennya harus bernilai false kan? Betul ya? Berarti kalau saya arahkan hidden ini ke variabel show, sekarang variabel show itu nilainya apa? True. Oke? So ini nilainya true. Maka otomatis di sini akan diartikan hidden ya. Berarti dia sembunyi. Yang ini malah kebalikannya, hidden if so. Berarti so-nya true dia akan muncul. Itu perbedaan cara kerja yang pertama. Ya. Dirasakan ya. Nih, kalau saya sembunyikan yang hitam, yang merah tadi itu sembunyi, yang hijau muncul. Kenapa? Karena pada saat saya perintahkan sembunyi, so itu akan bernilai false, hidden false, itu berarti artinya malah muncul atau kelihatan. Ya. Terus perbedaan yang kedua, ya,
Hidden itu hanya menyembunyikan tampilan saja dari area layar. Sedangkan kalau Anda menggunakan NGIF, maka komponen ini benar-benar dihapus. Itu bedanya. Jadi kalau bisa dimunculkan itu, kalau hidden itu dia sebenarnya ada di situ. Tulisan ini masih ada di situ, cuman kita tidak bisa melihat kalau menggunakan hidden. Sedangkan kalau kita menggunakan NGIF, pada saat dia tidak terlihat itu benar-benar hilang, dihapus tampilannya atau desainnya itu benar-benar di-delete dari situ. Jadi bukan hanya sembunyi tapi di-delete. Maka sama-sama kelihatannya tidak muncul di layar, tapi sebenarnya dia beda, cara bekerjanya berbeda. Nah, itu penjelasan untuk yang ini, nantinya kalian cek. Kemudian lagi, pada saat kita nanti berbicara terhadap nilai yang bisa kosong, bisa ada isinya. Bisa kosong lagi, bisa ada isinya. Misalkan kalian membuat tampilan yang profile kemarin ya. Profile itu kan ada gambar, ada foto itu. Nah, foto itu kan kadang orang belum mengupdate fotonya. Berarti foto itu di database kan belum ada. File fotonya orang itu kan di database belum ada. Nah, itu nanti ngapain? Tampilan di aplikasinya itu ngapain? Harus benar tampilannya kan? Tidak boleh error. Mentang-mentang dia belum ngupload foto untuk profilnya, maka tampilannya jadi error. Itu kan nggak boleh ya. Maka itu juga bisa dikendalikan dengan NGIF nantinya.